Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Jadi nanti untuk masing-masing orang ya, itu dilihat dari artikelnya kemarin. Dari masing-masing artikel itu berapa banyak pertanyaan yang dimunculkan ya. Tuh, coba ya, latihan bertanya. Ini kan salah satu keterampilan ya yang harus dikembangkan. Oke, siapa yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diajukan ke masing-masing artikel ini. Sini sudah saya urutkan yang artikel utama nomor 1, 2, kemudian untuk aplikasinya di nomor 3. Jadi 4, 5, 6, sampai 10 nanti tambahan aja. Di bagian pertama tidak banyak pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Mungkin beberapa artikel ada yang 5, 6, bahkan ada yang 2. Karena kurang relate dengan tujuan saya nanti. Untuk yang di bagian pertama, karena ini yang fokusnya di generalisasi algoritma Euclid, jadi fokus pertanyaannya terkait bagaimana menentukan FBB. Karena di sana di bagian pertama ada konsep baru, bukan baru ya, tapi istilahnya bukan di bilangan bulat secara umum. Jadi di sana ada lattice ya. Itu adalah kumpulan beberapa vektor gitu. Jadi pertanyaan yang muncul pertama kali adalah bagaimana cara menentukan FBB dari 2 bilangan terlebih dahulu dengan menggunakan basis dari lattice yang sudah dibuat tadi. Itu pertanyaan yang pertama kali muncul ketika membaca artikel tersebut. Nah, kemudian karena dia lanjutannya adalah generalisasi, makanya di sini ada pertanyaan generalisasinya apakah hanya pada bilangan bulat, kemudian apakah kita bisa mengubah ke polinom dan lain sebagainya. Terus utamanya di sini basisnya apakah selalu ada, itu yang menjadi kunci. Karena kan vektor kita nggak tahu, lattice itu saya sendiri juga kurang tahu ya, lattice itu apakah sudah pasti ruang vektor atau belum. Kalau dia sudah pasti ruang vektor, pasti ada basisnya. Tapi kalau dia belum ruang vektor atau hanya modul, ya kita belum tentu ada basis atau enggak. Itu yang untuk artikel pertama. Jadi fokusnya di bagaimana mencari FBB dari basisnya itu. Kemudian untuk yang di poin kedua, di artikel kedua, tentang pembuktian baru dari algoritma Euclid. Setelah saya baca, ternyata dia pembuktiannya tidak secara aljabar gitu, tapi menggunakan hubungan antar logika. Jadi bagaimana itu? Nah, yang pertama kali muncul, kenapa pembuktiannya menggunakan logika? Jadi menggunakan simbol jika maka. Jadi tidak menggunakan yang secara aljabar kayak X sama dengan apa dan lain sebagainya itu. Tapi meskipun demikian tetap ada bentuk aljabarnya, sesuai yang minggu lalu saya katakan. Bentuknya adalah kita mengganti M itu menjadi M min N kalau M-nya lebih besar dari M, dan di sisi lain N min M kalau N-nya yang lebih dari M. Nah, makanya kenapa pertanyaan ketiga muncul, apakah selalu bisa diperoleh M itu sama dengan N? Artinya, apakah algoritma yang dibuat itu akan berhenti di satu titik? Itu yang bisa kita tanyakan. Kemudian untuk yang pertanyaan keempat masih normal. Apakah bisa diterapkan di selain bilangan bulat? Karena di artikelnya hanya untuk satu bilangan bulat. Dan untuk artikel yang ketiga cukup banyak karena ini penerapan ya. Jadi saya
Pertanyaannya terkait apa saja penerapan dari algoritma Euclid. Jadi di sana ada beberapa penerapan yang bisa dipakai. Kemudian bagaimana penerapan yang algoritma Euclid ketika melakukan trading gitu. Karena fokusnya di sana ada yang satu contoh penerapannya adalah trading gitu ya. Kemudian sifat-sifatnya, karena dia juga membahas tentang properties ini ya. Ini algebraic properties. Jadi sifat-sifatnya, kemudian perbedaan sifat pada bilangan bulat dan polinomial, apakah ada perbedaan. Kemudian di sana artikelnya juga mengasumsikan FPB dari dua polinom itu adalah polinom monik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa diasumsikan seperti itu? Kemudian juga ada extended algoritma Euclid pada polinom itu. Nah, untuk yang artikel 4 dan selanjutnya itu hanya tambahan, terutama di bagian yang 4 itu terkait ke komputasi. Jadi pertanyaannya lebih ke komputasi. Jadi divide and conquer itu kita membagi kemudian menyelesaikan masing-masingnya. Jadi kan kasus yang besar dibagi menjadi kecil-kecil baru diselesaikan masing-masing. Itu divide and conquer. Nah, cara konsep bekerjanya gimana gitu. Karena dia bilang divide and conquer itu bisa mempercepat proses algoritma Euclid. Tuh, jadi mecah-mecahnya itu gimana ya? Itu yang saya tanyakan di sana. Kemudian menghitung proses algoritma Euclid secara komputasional. Jadi menghitung kompleksitasnya itu gimana. Itu yang artikel 4. Dan artikel 5 ini pada polinom, masih sama seperti yang sebelumnya. Ada juga yang dimaksud cost pada algoritma Euclid itu apa. Itu yang bisa kita pakai. Karena mungkin hubungannya nanti ke komputasional ya. Terus yang nomor 6, ya mirip-mirip semuanya ini. Karena kebanyakan di polinom, jadi yang 5 sama 7 itu polinom. Pertanyaan yang terkait dengan polinom. Kemudian yang 7 ada ortogonal polinom, itu juga karena masih belum mengerti. Jadi yang saya tanyakan apa itu ortogonal. Kemudian yang nomor 8 itu terkait hubungan barisan Fibonacci dengan algoritma Euclid. Ya, di pertanyaannya ya terkait tersebut. 9 juga hubungan algoritma Euclid dengan steady walk. Kemudian yang nomor 10 ini penerapan least square remainder pada algoritma Euclid dan juga bentuk sisa negatif. Jadi dia memungkinkan sisa dari pembagian suatu bilangan itu negatif. Itu juga diterapkan pada algoritma Euclid. Nah, mungkin sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Silakan. Kalau yang lain mau mengajukan pertanyaan tambahan. Kali. Ya. Ini yang diharapkan kan muncul sebanyak-banyaknya pertanyaan, kemudian jangan ada asumsi, ya ini tadi mestinya ada asumsi ini karena ini nggak terlalu relate, kemudian pertanyaannya nggak banyak ya. Ini karena latihan bertanya, jadi kita nggak perlu mempertimbangkan apakah sangat erat dengan kaitan minat yang gitu, nggak. Yang penting kalau ada artikel, apa yang bisa kita tanyakan, itu ya. Nah, termasuk tadi lebih banyak mengkaitkan apakah ini bisa dikaitkan dengan itu, gitu tuh pertanyaan yang nakal, tapi kadang-kadang awal-awalnya impossible nggak apa-apa ya, kan ini bukan pertanyaan penelitian ya, yang penting muncul pertanyaan, terus apakah ini bisa dibawa ke situasi itu jadi next itu ya, itu penting. Jadi nanti orang-orang nanti akan menghasilkan pertanyaan yang kayak penelitian tuh kadang-kadang pertanyaan awalnya itu kayak impossible gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, kan itu nggak harus dijawab sekarang gitu ya. Nah jadi kalau Anda bertanya jangan memikirkan jawaban, ya ini pertama ya. Jadi ini untuk semuanya aja. Ini tugasnya adalah hanya bertanya gitu ya.
Nah, nanti kalau kita ingin mencari jawabannya itu sudah mengarah ke pertanyaan penelitian ya, karena ada kemungkinan gitu ya. Kalau ini yang penting bertanya saja, menggali sebanyak-banyaknya. Ini latihan mempertanyakan apa yang ada di dalam artikel dan mungkin yang tidak ada tapi ada sangkut pautnya gitu ya. Nah, apakah situasi ini bisa dibawa ke situasi lain dan seterusnya, tadi juga kan sudah muncul ya. Cuma tadi yang saya sayangkan sejak awal Iksan itu memberikan batasan tadi ya, karena yang di bawah-bawah itu nggak terlalu berkaitan dengan minat penelitiannya, akhirnya pertanyaannya nggak cukup banyak, tidak sebanyak. Nah, ini berarti membuat pertanyaan masih dikaitkan dengan minat ya. Nah, mungkin itu nanti disaringnya kan yang bagian berikutnya, kalau kita sudah mau merumuskan pertanyaan penelitiannya gitu ya. Oke, tapi sudah cukup banyak, sudah cukup bagus juga ya. Tapi sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi, pertanyaan masih bisa lebih banyak lagi sebenarnya ya, kalau mau ya. Enggak apa-apa, nanti bisa disaring lagi nanti dari berikutnya ini, dari pertanyaan-pertanyaan ini, mana kira-kira nanti yang akan menjadi masalah atau pertanyaan penelitian. Nanti kita diskusikan setelah ini, oke. Saya kira cukup ya, Ihsan. Yang lain kalau ada tambahan lagi boleh loh ya, nyumbang pertanyaan gitu ya. Kan bertanya aja gitu ya. Sebenarnya orang kadang-kadang nggak perlu membaca artikelnya, dengan melihat judul artikel aja sudah muncul pertanyaan gitu ya. Dengan minimal pertanyaan apa itu gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, namanya pertanyaan itu kan pertanyaan awal, orang itu mesti bertanya apa itu ya. Apa itu ya? Mesti itu pertanyaan paling mendasar biasanya. Kalau kita nggak tahu apanya itu kan berikut-berikutnya juga susah ya. Jadi dengan membaca judul itu sudah apa ya ini ya, apa yang dimaksud ini, itu juga muncul pertanyaan itu spontan gitu ya, apa yang dimaksud ini. Nah itu akhirnya memberikan rangsangan buat kita untuk mencari ya, kalau sekarang sih gampang, masukkan kata itu keywords di browsing ketemu gitu ya, atau tanyakan ke AI ya ketemu juga ya, bisa dijawab lebih banyak. Oke, cukup ya, saya kira cukup. Iksan, next siapa yang mau mencoba lagi? Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya maju sekarang, nanti sama aja, harus semuanya harus maju toh. Materinya sudah disiapkan kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak diperbesar ya. Nah. Ya, biar kelihatan kebaca. Lupa. Oke, untuk artikel yang pertama ini ada modeling spatial spillovers of regional economic dan sebagainya. Di sini pertanyaan pertama saya muncul, apakah ada uji diagnostik lain yang dapat digunakan di dalam penelitian tersebut? Yang kedua, apakah ada perbedaan pengaruh faktor ekonomi pada daerah perkotaan dan pedesaan? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh efek limpahan ini dalam model jika dibandingkan dengan efek langsung? Terus, apakah efek limpahan ekonomi ini bersifat simetris atau gimana? Saya juga masih belum paham. Terus, seberapa stabil hasil yang diperoleh jika periode waktu yang lebih panjang atau lebih pendek digunakan? Setelah itu, apakah ada strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan manfaat efek limpahan ekonomi di daerah yang kurang berkembang? Untuk yang artikel yang kedua tentang SDEM, ini saya tanya kenapa kok di artikel ini dia menggunakan pembobot spasial Queen contiguity, kenapa nggak pakai yang selain Queen itu? Yang kedua, apakah ada kemungkinan multiko antara variabel independen yang digunakan? Terus yang ketiga, dalam model SDEM ini mengapa tidak ditemukan efek signifikan pada lag variabel independen? Dan apakah ada kemungkinan hasil ini dipengaruhi oleh pembobot spasial? Karena tadi pembobot spasialnya kan pakai Queen. Selanjutnya, seberapa kuat hubungan antara garis kemiskinan sama variabel independen? Soalnya R-square-nya dia itu hanya 44,2%, artinya di bawah 50. Biasanya semakin semakin mendekati 100% tuh biasanya R-square-nya bagus. Kenapa ini hanya 44,2 saja?
Habis itu untuk yang artikel kedua itu dia menganalisis spasial hubungan antara indeks pembangunan manusia dan faktor-faktor determinannya di Kalimantan Selatan menggunakan regresi spasial. Pertanyaan di artikel ini, bagaimana pemilihan model SAC dan model SEM, apakah digunakan uji LM atau menggunakan uji Moran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengapa uji F ini pada model SAC dan SEM ini diperoleh p-value yang tidak signifikan, tetapi uji parsialnya t-value-nya itu signifikan. Jadi apakah ada kesalahan atau gimana juga masih ditanyakan. Nah, di sini model SAC itu diperoleh R-square-nya itu 0,5 sekian. Nah, dia itu lebih rendah daripada regresi klasik, harusnya kan lebih tinggi. Nah, apakah model ini menunjukkan bahwa SAC-nya kurang tepat dengan data yang digunakan atau bagaimana? Selanjutnya, ini untuk yang spatial analysis of female voters. Ini menyangkut spasial yang bertema politik. Pertanyaan dari saya, apakah ada faktor yang menunjukkan nilai Cronbach's alpha yang lebih rendah dari batas keandalan yang diterima atau enggak? Terus yang kedua, mengapa hanya ada 2 faktor yang dipilih sebagai fokus utama dalam spasial? Misalkan kalau dipakai 3 faktor tuh bagaimana, kalau 4 faktor tuh gimana gitu? Kenapa kok hanya 2 faktor saja? Selanjutnya, mengapa nilai global MORAS ini menunjukkan korelasi positif tetapi tidak signifikan? Harusnya kalau korelasinya positif, harusnya dia signifikan pada datanya. Terus apakah ada kemungkinan bahwa faktor sosial ekonomi seperti status pernikahan atau tingkat penghasilan juga mempengaruhi perilaku pemilih perempuan? Selanjutnya, apakah ada kemungkinan bahwa skala geografis yang digunakan itu terlalu luas atau terlalu sempit sehingga mempengaruhi hasil analisis? Dan yang terakhir, mengapa hanya menggunakan QGIS dan Geoda? Apakah tidak mempertimbangkan software yang lain seperti R? Soalnya untuk sekarang ini biasanya kalau spasial itu dia menggunakan software RStudio. Seperti itu. Yang selanjutnya artikel tentang politik juga yang menggunakan spasial data. Pertanyaan pertamanya, apakah ada metode validasi yang digunakan untuk memastikan bahwa pre-processing data ini bias atau kehilangan informasi penting? Jadi kalau pakai di artikel ini, kalau dia processing data itu dia menghilangkan informasi gitu. Jadi kita bisa nggak memastikan kalau pakai metode pre-processing data itu kita nggak kehilangan informasi penting. Selanjutnya, mengapa Arimanya itu dipilih dibandingkan dengan model lain yang lebih kompleks? Kan banyak model lain selain Arima juga. Terus bagaimana penelitian ini menangani masalah data yang tidak stasioner sebelum menggunakan Arima? Dan seterusnya, mungkin, nah di artikel yang terakhir saya cari itu dia membandingkan beberapa regresi spasial, contohnya ada STEM, ada spatial lag. Pertanyaan dari saya tentang artikel ini, mengapa STEM sama SLX itu dipilih? Kan banyak tuh, ada SAR, ada SEM, ada SDARMA, kenapa kok yang dipilih STEM sama SLX saja? Yang selanjutnya, dalam hasil uji Morans itu hanya variabel tingkat keparahan kemiskinan yang memiliki autokorelasi spasial positif. Tetapi model STEM tetap digunakan. Seharusnya, mengapa model spasial tetap dipertahankan jika tidak semua variabel menunjukkan dependensi spasial? Harusnya semua variabel menunjukkan dependensi, maka dia bisa digunakan. Nah, di STEM ini dia itu hanya variabel tingkat keparahan aja yang memiliki korelasi positif. Kenapa kok dia tetap mempertahankan STEM itu? Terus dalam model SLX itu hanya kepadatan penduduk yang signifikan. Nah, kenapa variabel dengan efek spasial yang lemah tetap digunakan dalam model SLX ini?
Dan yang terakhir, jika model SLX tidak menunjukkan signifikan pada banyak variabel, apakah ini berarti bahwa efek spasial tidak terlalu berperan dalam penentuan IPM? Kalau tidak berperan, harusnya dia cukup pakai regresi berganda aja, udah cukup. Nggak usah pakai yang spasial. Karena kalau dilihat dari sini tuh dia variabelnya itu banyak yang tidak signifikan. Tapi di artikel ini dipaksa untuk pakai SLX sama SDEM itu. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, cukup banyak ya. Yang lain masih ada yang disampaikan? Nggak sempat mikir orang lain ya? Mikir punya sendiri. Ya, ini pertanyaannya langsung pada yang analitik kebanyakan ya. Jadi yang basic-basic nggak ditanyakan, termasuk yang apa ini apa itu gitu ya. Yang mungkin terpengaruh juga, mungkin yang bersangkutan sudah tahu banyak tentang masing-masing itu gitu ya. Karena misalnya apa metode ini, apa itu, dan seterusnya bagaimana cara kerjanya, itu nggak banyak muncul pertanyaan seperti itu ya. Tadi langsung ke masalah teknik, sudah analitik ya, sudah hasil lebih jauh. Nah ini ada dua kemungkinan, tidak disadari pertama, kedua atau memang Anda sudah paham dengan istilah-istilah basicnya itu gitu ya. Misalnya metode ini, langkah-langkahnya apa, dan seterusnya itu ya. Nah ini dan seterusnya itu, nggak tahu tuh. Mungkin sudah paham. S1-nya ambil spasial juga. Jadi semua istilah yang dipakai itu sudah familiar ya? Insya Allah sudah. Oke. Ya memang pertanyaan itu kan memang berkaitan dengan di mindset kita gitu ya. Kalau memang sudah kita paham ya nggak akan bertanya biasanya gitu ya. Tadi kan saya perhatikan kan nggak banyak pertanyaan yang tentang apa gitu ya. Iya, Ini apa itu gitu ya, apa metode ini apa dan seterusnya, bagaimana cara kerjanya gitu ya. Rata-rata sudah menganalisa hasil penelitiannya gitu ya. Rata-rata sudah masuk ke sana. Ya nggak apa-apa. Ya memang biasanya orang kalau sudah dari bidangnya kan pertanyaannya sudah jauh-jauh gitu ya. Nggak masalah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau nyumbang sesuatu? Ya, sudah cukup banyak ya, terutama ini sudah mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikembangkan lebih jauh ya. Karena sudah menyangkut ke banyak hasil penelitian ya. Dan menyangkut ke substansi, lebih banyak ke substansi. Oke, saya kira cukup ya, kalau nggak ada respon dari teman-teman yang lain, bisa diakhiri, ganti yang lain ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Nani, di sini saya memberikan pertanyaan yang sangat mendasar. Yang pertama, untuk judul artikel Stability Analysis and Numerical Simulation of SAIR, ada bagaimana cara mencari nilai awal dengan software. Terus bagaimana cara memperoleh bilangan estimasinya dengan software? Terus apakah SAIR ini bisa model SAIR ini bisa digunakan untuk penyakit diabetes, karena diabetes itu kan tidak menyebar seperti virus COVID ya. Jadi apakah SAIR ini juga bisa untuk diabetes atau tidak, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rumus titik equilibrium diperoleh? Apakah menggunakan software juga, dan rumus RT dan HT berasal dari rumus yang mana? Terus untuk artikel selanjutnya, mengapa terdapat dua model SAIR? Karena di artikel yang ini tuh ada parameter P dan parameter 1 min P untuk model SAIR-nya. Nah itu parameter 1 min P, 1 min Q, 1 per mu, 1 per gamma, itu diperoleh dari mana? Untuk model SAIR, bagaimana cara menentukan parameter, bagaimana nilai parameter itu ditentukan, bagaimana persamaan diferensial pada titik equilibrium itu diperoleh. Lalu untuk definisi K sama dengan F, V pangkat negatif 1 itu berasal dari mana?
Lalu nilai set yang terbentuk itu berasal dari mana? Untuk selanjutnya kita langsung saja ke model yang baru diperoleh selain set dan SAIR. Yaitu ada Study of Fractional Diabetes Model with and Without Complication Class. Di mana pada artikel ini tuh memodelkan penyakit diabetes dengan menggunakan model ABC fractional derivatif. Apakah model tersebut benar-benar bisa untuk diabetes? Lalu nilai parameter yang diperoleh itu berasal dari mana? Apakah ada data tertentu atau diperoleh menggunakan software? Dan bagaimana caranya? Lalu ada improve numericals to solve general fraction diabetes model. Apa yang dimaksud dengan kolokasi, bagaimana membentuk persamaan pertamanya, lalu ada juga Caputo derivatif. Apa itu Caputo derivatif itu saya belum memahami lebih jauh. Lalu bagaimana persamaan dasar dari NSFDM dan Jacobi-Gauss-Lobatos fractal collocation method. Lalu untuk model matematika penyakit diabetes mellitus di sini diperoleh data IDF. Apakah data IDF itu selalu update tiap tahunnya atau hanya di tahun-tahun tertentu atau ada jangka waktunya, itu saya belum mencari lebih lanjut. Lalu bagaimana persamaan dasar dari metode Runge-Kutta, nilai parameternya berasal dari mana, lalu laju perubahannya diperoleh dari mana. Untuk artikel selanjutnya ini masih dengan pertanyaan yang sama, bagaimana menentukan parameternya, lalu bagaimana mendefinisikan jenis titik kritis dan stabilitas berdasarkan nilai agent dan determinannya, lalu data berupa bilangan apa saja yang disubstitusikan pada kelima metode, karena pada artikel ini beliau itu menggunakan 5 metode yang berbeda. Lalu di sini ada saran selanjutnya, yaitu dengan menggunakan ODE models, di mana bagaimana menentukan kondisi A dan B-nya, terus bagaimana cara membuat grafiknya, bagaimana persamaan-persamaan tersebut terbentuk, gitu. Mungkin sekian dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Bertanya tentang pertanyaan. Apakah ada masukan untuk saya? Ya, ini kontras ya dengan yang sebelumnya ya. Iya. Justru ini pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pengembangan, analisis lebih jauh dari sebritan belum muncul gitu ya. Iya. Misalnya apakah ini bisa dikembangkan ke sana, atau mungkin ini bisa digabungkan dengan metode apa gitu ya. Nah itu, nah terus misalnya di sana ada hasil, misalnya apakah kelemahan yang ada di sini begini bisa gitu ya, dan seterusnya. Itu nanti pertanyaan itu yang bisa diarahkan ke pertanyaan penelitian. Kalau dilihat di sini nanti pertanyaan-pertanyaan basic ini ya, untuk level S2 agak susah diarahkan ke dalam pertanyaan penelitian. Ini masih menjawab ya rasa ingin tahunya saja di awal ya. Ini. Nah, ini mungkin caranya justru sebaliknya tadi ya, ditambah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pengembangan nantinya ya dari hasil. Jadi harus melihat hasil penelitiannya, kemudian ditanyakan lebih jauh gitu ya, sehingga kita nanti bisa melakukan pengembangan lebih jauh gitu ya. Karena ini kan paling tinggi adalah masalah penggunaan ya di sini nanti ya. Iya. Ya kalau itu diterapkan itu nanti penelitian kita mengarah ke S1 masihan ya kalau hanya penggunaan. Kalau di S2 itu kan sudah ada pengembangan ya. Ya paling tidak membandingkan itu ya. Di S2 itu membandingkan, menggabungkan itu, kemudian memodifikasi, itu sudah harus muncul ya nanti di situ. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin perlu dipancing nanti ya. Ya, oke. Nanti dicoba lagi ya, ditambahkan ya. Oke. Cukup? Yang lain sudah cukup? Nah, kalau dirasa cukup, the next berikutnya ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung saja mengenai artikel pertama kemarin, yaitu model penyebaran penyakit gondongan yang dipengaruhi oleh kelompok usia ya. Jadi, nah di sini pertanyaan pertama, kenapa sih penting untuk mempertimbangkan struktur usia dalam model yang akan digunakan di penelitian ini? Terus dijelaskan juga untuk pertanyaan kedua, perbedaan model homogen dan model heterogennya itu kayak gimana? Jadi maksudnya itu di situ kan fokusnya ke kelompok usia. Nah, apakah model heterogennya itu terbatas hanya itu? Bisa aja kan model heterogennya ke yang lain. Nah, itu bagaimana nantinya? Terus yang ketiga, bagaimana parameter seperti tingkat isolasi, kegagalan vaksin yang utama itu, terus penurunan efektivitas vaksinnya itu mempengaruhi hasil model. Apakah ketika menambahkan vaksin, dosis vaksin, terus nanti pengaruhnya kayak gimana, itu juga masih dipertanyakan. Terus apa kelebihan dan kekurangan dari model heterogen yang dikembangkan dalam penelitian ini? Jadi masih nyambung, kenapa dia fokusnya ke kelompok usia. Misal diganti dengan kelompok yang lain, itu nanti apa pengaruhnya dan kelebihan apa yang didapat daripada yang penelitian yang ini. Terus lebih lanjut, metode apa yang digunakan untuk menganalisis kestabilannya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana model ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program vaksin 2 dosis yang telah diterapkan di beberapa wilayah. Nah, untuk artikel kedua ini fokusnya ke penyakit campak. Jadi kenapa penurunan kekebalan vaksin itu menjadi permasalahan dalam eliminasi campak? Kenapa kok dia jadi topik utama di artikel ini? Terus lebih lanjut, bagaimana model ini tuh dapat membantu dalam merancang strategi vaksinasi tambahannya. Karena yang kita tahu kan nanti parameter dalam modelnya kan ada parameter. Nah, untuk merancang strateginya itu seperti apa? Itu masih belum disebutkan. Terus apa perbedaan antara model dengan penundaan terdistribusi dan model dengan penundaan diskrit dalam konteks penurunan kekebalan vaksin? Jadi di situ sempat di-highlight mengenai penundaan terdistribusi sama diskrit. Di situ saya masih mempertanyakan apa bedanya. Terus lebih lanjut, bagaimana model ini mempertimbangkan variasi periode kekebalan vaksin dalam suatu populasi. Terus metodenya yang digunakan untuk menganalisis kestabilannya. Dan yang terakhir ini ada apa perbedaan antara model yang digunakan dengan model-model sebelumnya yang sama-sama membahas mengenai penurunan kekebalan vaksin. Untuk artikel ketiga ini fokus ke tuberkulosis. Ini sebenarnya pertanyaannya banyak, cuman saya juga bingung karena di sini tuh dia ada hubungannya sama transmisi lingkungan langsung dan tidak langsung. Nah, itu pengaruhnya terhadap model itu seperti apa? Apakah digabung atau dipisah, itu masih belum tahu. Terus bagaimana model ini memprediksi efektivitas strategi, ini sama kayak pertanyaan sebelumnya. Terus perbedaan modelnya dengan yang sebelumnya apa? Padahal sama-sama membahas mengenai transmisi lingkungan. Terus metode apa yang digunakan? Untuk artikel keempat, nah ini juga ada banyak istilah yang sebenarnya saya kurang paham juga mengenai variasi spasial temporal. Jadi di sini tuh variasi spasial temporal kan digunakan untuk menghambat penyebaran virus gondongan karena gangguan pendengaran itu. Nah, sebenarnya itu apa dampaknya sih menggunakan variasi itu? Terus kelebihan dan kekurangan model ini dalam memprediksi dinamika gangguan pendengaran akibat virus gondongan itu apa? Sama metodenya, sama. Terus untuk artikel, artikel ini membahas mengenai gondongan tapi dihubungkan dengan ada waktu karantina. Nah, jadi itu mengapa memilih model SEI-AQR dalam memodelkan penyakit gondongan ini? Padahal di artikelnya lain yang membahas sama-sama gondongan, dia itu cuma membahas seir atau enggak seir yang dimodifikasi kayak I-nya nanti bercabang kayak gitu. Kenapa kok dia kompartemennya tuh banyak? Apakah sangat berpengaruh daripada hanya menggunakan seir? Terus apakah model matematika ini dapat diterapkan juga untuk mempelajari penyakit menular lain? Karena kan ini khusus penyakit gondongan dan dia menular. Apakah bisa digunakan dengan
jika diganti dengan penyakit yang lain. Untuk artikel ke-6 di sini sama, sebenarnya apa sih pengaruh isolasi dan pengobatan terhadap dinamika penyebaran penyakit gondongan. Terus bagaimana model ini dimodifikasi untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti mobilitas populasi atau variasi musiman. Karena di sini tuh faktornya kayaknya cuman lebih sedikit daripada kasus-kasus yang penelitian yang sebelumnya. Terus, nah ini juga sama, mengapa dia memilih SEIR, padahal yang sebelumnya dia pakai SEIKR itu, kan cukup berbeda dengan artikel sebelumnya. Terus metode apa yang digunakan untuk menganalisis kestabilannya, dan apa dampak dari hasil simulasi kontrol optimalnya terhadap pengendalian penyakit gondongan. Seperti itu. Untuk artikel ke-7 ini ada istilah matematika model matematika fraksional, itu juga saya tanyakan. Terus kenapa sih kok pakai model matematika ini, apa kelebihannya? Terus apa saja parameter yang paling berpengaruh dalam menentukan dinamika penyebaran penyakit di model ini pada artikel ke-7. Untuk artikel ke-8 sama, pertanyaannya tidak jauh beda. Nah, tapi ini untuk yang pertanyaan pertama di artikel 8 itu apa perbedaan antara model SEIR waktu invarian sama waktu varian dalam pemodelan penyebaran penyakit campak. Itu yang lainnya sama. Terus artikel ke-9 pertanyaannya tidak jauh beda. Mungkin yang di nomor 2, di situ kriteria apa sih yang digunakan untuk menentukan terjadinya bifurkasi Hopf pada model CEIRV dengan waktu tunda yang digunakan. Untuk artikel ke-10 hampir sama pertanyaannya. Untuk artikel ke-12 ini juga dia dalam penyakit gondongan dia menggunakan model SIRS. Padahal sebelumnya juga ada SEIKR itu, kenapa kok nggak menggunakan hal yang sama seperti itu. Ya, sekian dari saya. Sudah, Oke. Ya, kalau ini silakan. Ada yang komen? ada yang mau menambahkan pertanyaan mungkin? Ya, ini sudah cukup merata pertanyaannya kalau saya lihat ya. Ada yang mendasar, yang tanya apa itu, dan juga sudah ada yang kaitannya dengan menganalisa hasil penelitian lebih jauh ya, yang mengarah, yang nanti mungkin bisa dikembangkan ke pertanyaan penelitian ya. Cukup mungkin, tapi kurang banyak saja mungkin ya. Iya. Itu ada yang cuma 2, ada yang 4 ya. Kalau bisa diperbanyak lebih bagus ya. Iya, Pak. Karena orang penelitian itu mesti awalnya dari bertanya dulu ya. Kalau nggak bisa bertanya, nggak bisa neliti nanti ya. Apa ditanyakan. Oke. Cukup ya. Oke. Terakhir, kalau gitu silakan. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mulai memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari artikel yang sudah saya pilih. Dari artikel yang pertama, yaitu di sini topik utamanya adalah tentang koefisien dispersi, yaitu penyebaran dari suatu larutan seperti itu. Di sini muncul 4 pertanyaan. Yang pertama ada apa tujuan utama dari penelitian ini yang dapat membantu untuk memahami dispersi polutan itu berpengaruh di dalam media berpori. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana peran koefisien dispersi itu yang bergantung pada kedalaman medianya dan dia itu berpengaruhnya dalam pergerakan polutan dalam yang larutan berlarut itu gimana gitu. Kemudian di sini metode numerik apa yang digunakan dalam penelitian tersebut untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang digunakan dalam modelnya. Kemudian apa temuan utama yang dapat mempengaruhi kondisi dari batasnya itu terhadap distribusi dari polutan yang diteliti dalam media berpori yang ada. Kemudian untuk artikel yang kedua, di sini fokusnya adalah ke
model untuk kualitas air ekosistemnya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa tantangan utama apa tantangan utama dalam memahami dinamika spasio-temporal? Di sini muncul istilah dinamika spasio-temporal ini. Kemudian di dalam model PFASS-nya itu dalam ekosistem perairannya. Lalu muncul juga pertanyaan bagaimana model 3D atau 3 dimensi dari hidrodinamika tersebut yang digunakan dalam penelitian untuk membantu mengkarakterisasi distribusi yang sudah ada tadi, yaitu distribusi PFAS. Lalu apa perbedaan utama antara distribusi PFOS dan PFOA yang digunakan dalam penelitian tersebut? Lalu pertanyaan yang terakhir untuk artikel kedua, bagaimana resiko PFAS itu terhadap ekosistem perairan yang dinilai dalam penelitian ini? Untuk artikel yang ketiga, di sini masih tentang penyebaran polutan, tapi dibedakan dalam polutan yang dia itu larut dan juga tidak larut di dalam air. Jadi untuk pertanyaan yang muncul dari artikel ini yaitu bagaimana model matematika yang dikembangkan dalam studi ini membantu untuk memahami penyebaran polutannya itu, baik untuk polutan yang larut maupun polutan yang tidak larut di dalam air. Lalu apa peran sensitivitas parameter yang ada dalam mengoptimalkan strategi pengendalian polusi air supaya kualitas airnya itu bisa terjaga? Untuk yang ketiga, bagaimana penelitian ini dapat mengusulkan metode terbaik untuk meningkatkan kualitas air yang sudah tercemar oleh polutan? Artikel keempat masih sama, yaitu tentang penyebaran polutan, cuma di sini ada menggunakan sensor frekuensi tinggi dan juga model 2 dimensi. Pertanyaan yang muncul dari artikel ini yaitu bagaimana sensor frekuensi tinggi dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang dispersi nitrat, jadi penyebaran dari nitratnya dalam sistem yang sangat besar. Kemudian apa perbedaan utama antara hasil pemodelan dan data sensor yang ada dalam siklus nitrat hariannya? Lalu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju penyerapan nitrat di sepanjang aliran sungai atau media yang ada di sekitar penyebaran nitrat tersebut? Untuk yang artikel kelima, di sini masih dengan dinamika fluida, tapi dia ada di di penyakit untuk yang menggunakan terapi kinetik cairan 4. Jadi di sini apa kelemahan utama dari model linear tersebut? Dari model-model yang sebelumnya sudah ada yang digunakan untuk memahami pergerakan dari cairan 4 itu dalam proses terapi. Kemudian bagaimana model berbasis tekanan yang baru dikembangkan dapat meningkatkan akurasi prediksi dari distribusi cairannya tersebut yang mengalir di dalam tubuh. Lalu bagaimana perbedaan antara respon fisiologis dari kucing yang sudah diteliti tersebut dalam penelitiannya dan dari kucing yang dia itu dibius terhadap terapi cairan 4. Kemudian untuk artikel ke-6 ini dia modelnya bukan tentang dinamika fluida lagi, tapi tentang dinamika tingkat merokok di dalam lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat. Jadi bagaimana model matematika ini dapat menggambarkan peran media. Jadi di sini dia fokusnya adalah pengaruh dari media informasi itu dapat mengurangi tingkat merokok. Jadi di sini model matematikanya ini bagaimana cara menggambarkannya media tersebut dalam mengurangi tingkat merokok di dalam lingkungan masyarakat. Lalu muncul juga pertanyaan, faktor apa saja yang dapat berpengaruh atau yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan kampanye media tersebut untuk menghentikan kebiasaan merokok di lingkungan masyarakat. Kemudian apa perbedaan utama antara model deterministik dan stokastik? Di sini lumayan ada istilah baru yaitu model stokastik dalam memahami dinamika kebiasaan merokok.
Untuk artikel ke-7 di sini masih tentang applied model. Jadi di sini tentang ini penyebab dari banyaknya pengangguran. Bagaimana pengaruh pengembangan keterampilan yang dia itu dikenakan terhadap tingkat pengangguran dalam model. Lalu faktor apa saja yang dapat menyebabkan pengangguran siklis itu dapat dia dikembangkan supaya bisa mengurangi tingkat pengangguran. Bagaimana strategi pemerintah dalam model ini yang dapat mengurangi angka pengangguran jangka panjang. Jadi bagaimana caranya pemerintah itu dapat menerapkan model ini supaya dapat mengurangi atau ya dapat mengurangi angka pengangguran yang lumayan naik signifikan seperti itu. Artikel ke-8 di sini tentang pemodelan geng geng kriminal. Jadi apa peran tingkat inisiasi dalam intensitas persaingan antara geng? Jadi peran inisiasinya itu apakah sangat berpengaruh dalam intensitas persaingannya atau tidak? Lalu bagaimana model ini membantu memahami dampak rendahnya penegakan hukum terhadap aktivitas kriminal geng? Karena ini juga untuk mempengaruhi dampak rendahnya atau tidaknya dalam penegakan hukum itu kan tergantung dengan dari aktivitas dan kebiasaan dari kriminal gengnya juga. Lalu strategi apa yang dapat diterapkan dalam mengurangi tingkat persaingan geng menurut hasil penelitian? Dan untuk artikel ke-9 di sini analisis tentang sensitivitas dalam konsumsi narkoba. Di sini lebih tepatnya tentang jenis marijuana atau ganja. Jadi apa saja yang membedakan model NERA dalam penelitian ini dengan model yang sebelumnya sudah ada di penelitian sebelumnya. Lalu bagaimana sensitivitas parameter digunakan untuk mengidentifikasi faktor utama dalam pertumbuhan konsumsi ganja. Dan yang terakhir ini strategi kontrol apa yang dapat digunakan atau yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi ganja dalam populasi berdasarkan model yang sudah ada di artikel ini. Dan untuk artikel yang terakhir di sini tentang mathematical modeling, sensitivitas dan juga analisis terhadap kontrol dari kebiasaan siswa dalam memahami atau dalam pendidikan matematika. Di sini ada yang disebut dengan model EFSMK. Jadi bagaimana model tersebut dapat membantu siswa atau dapat membantu interaksi siswa itu dengan pendidikan matematika. Jadi lebih ke bagaimana cara dia itu membantu siswa dalam memahami pendidikan matematika. Di sini juga muncul peran analisis sensitivitas apa yang dalam mengidentifikasi faktor utamanya itu supaya dia mempengaruhi kesadaran matematika kesadaran siswa terhadap matematika. Dan yang terakhir dari artikel 10 ini, strategi optimal apa yang dapat disarankan dalam penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan matematika siswa. Mungkin untuk pertanyaannya itu dulu, apakah ada masukan dari teman-teman atau ada yang perlu disampaikan? Ya, ini juga sudah cukup merata pertanyaan, tapi cuma kurang banyak aja ya. ya. Kurang banyak, jadi mungkin masih ada hal yang bisa ditanyakan lagi. Nah, nggak usah dibatasi, mungkin dibebaskan tanya apa saja gitu ya. Apakah nanti ada jawabnya atau bisa dilakukan penelitian atau tidak, urusan nanti gitu ya. Ini masih memperbanyak pertanyaan, jadi latihan kepo lah gitu ya. Tanya-tanya gitu ya. Ya itu aja. Tapi sudah variatif ya pertanyaan, dari yang mendasar juga ada, yang tindak lanjut analisis juga sudah ada ya. Ya mungkin perlu diperbanyak saja. Ya. Kira itu. Ada tambahan lagi? Kalau tidak ada bisa diakhiri. Ya, mungkin dari itu saya dulu. Terima kasih atas masukannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini Anda sudah mulai berlatih bertanya, cuma sayangnya Anda belum mempertanyakan milik orang lain ya. Nah ini sebenarnya latihan, nanti kalau Anda di conference itu ya, seperti ini nanti sepertinya ya. Jadi Anda setelah presentasi, ada orang lain presentasi, Anda nggak bertanya sama sekali gitu ya. Padahal kadang-kadang ini masih mungkin ada heterogen ya. Di conference itu kadang-kadang kalau sudah di paralel itu kan sudah agak homogen ya. Biasanya paper itu kan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan bidangnya, mungkin aljabar, ngumpul aljabar, analisis gitu ya. Nah, itu kalau Anda nggak terbiasa bertanya gitu ya, nanti kalau ada forum-forum seperti itu silent forumnya ya. Jadi setelah ada yang presentasi disuruh ada pertanyaan, nggak ada, selesai ya kayak ini tadi ya. Ya ini. Jadi sebenarnya bertanya itu jangan sungkan juga ya. Nah ini karena itu tempat kita kebetulan. Nah kalau ini kan Anda bertanya kepada paper ya. Kalau nanti pada konferensi itu ada orangnya yang mempresentasikan. Jadi pertanyaan, nah harapannya bisa langsung muncul jawaban. Kalau ini kan nggak harus ya, harus. Ya nanti keterampilan bertanya ini perlu kita kembangkan. Terutama nanti kalau kita berada di forum-forum gitu ya. Kita ketemu sesama matematikawan terus nggak pernah bertanya, itu kan ya juga ya. Masa ketemu matematikawan bertanyanya kamu makan apa, dan enak makanan dia. Nah itu ya biasanya ya pertanyaannya sekitar topik-topik yang ada itu. Ya mungkin Anda menunjukkan interest terhadap hasil penelitian orang, nah itu juga cukup bagus juga ya latihan bertanya. Makanya harus sekilas dengan membaca, melihat sesuatu, mungkin melihat judul, melihat apa gitu, berusaha mendapatkan suatu pertanyaan. Karena orang itu suka ya, kalau ditanya tentang hasilnya penelitian itu ya, nah itu sebenarnya senang, itu berarti ada respon gitu ya. Nah, nanti kalau Anda ingin begitu, Anda juga latihan membegitukan orang gitu ya. Oke, baik, itu perlu dikembangkan. Kalau kita sudah berada di komunitas, nanti sebagai bahan obrolan, nah itu ya. Nah, kemudian dari yang sudah Anda cari sekarang pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita saring ya. Pertanyaan-pertanyaan mana yang akan kita lanjutkan ke dalam pertanyaan penelitian. Jadi kalau kita mau mulai penelitian harus dimulai dari pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu bisa berasal dari satu pertanyaan tadi ya. Bisa juga dari gabungan. Mungkin dari pertanyaan dari artikel pertama digabung dengan pertanyaan artikel kedua, tadi menghasilkan satu pertanyaan penelitian, gitu ya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan, ya, selain itu tadi ya, selain kita berdasarkan pertanyaan itu. Nah, kalau sudah ke pertanyaan penelitian, itu nanti banyak yang harus kita pertimbangkan. Satu, posibilitasnya, mungkin nggak kita lakukan, gitu ya. Nah, itu. Jadi sini pertanyaan ini sudah kita memikirkan tindak lanjutnya ya. Jadi tidak hanya sekedar bertanya. Jadi kita bisa nggak menjawab pertanyaan ini kalau mau pertanyaan penelitian ya. Itu nanti dipertimbangkan satu, masalah pengetahuan Anda ya. Kalau pengetahuan Anda terlalu jauh ya, terutama nanti kalau mau dikaitkan dengan tesis, nah itu berbahaya. Ya memang bisa diselesaikan tapi perlu waktu 5 tahun gitu ya. Itu kan bahaya. Sedang Anda di DO dulu kan gitu ya. Nah, baru selesai gitu ya. Satu. Jadi dari sudut pengetahuan Anda. Kemudian yang kedua tadi selain pengetahuan juga walaupun kita bisa tapi kalau waktunya lama ya, itu juga perlu dipertimbangkan terutama kalau dalam konteks kita sekolah. Tapi kalau dalam konteks sudah bekerja, Anda riset itu kan bisa diajukan penelitian multi-years gitu ya. Nanti kita kerjakan tahap-tahap. Itu nggak masalah. Tapi kalau dalam konteks kita sedang studi, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, kita nanti bisa nggak mendapatkan partner dalam hal ini kalau untuk pada saat sekolah, pembimbing, ya, itu mungkin nggak. Nah, jadi Anda harus mempertimbangkan, misalnya Anda sekarang kebetulan masuk di S2 Mat UM, nah sumber dayanya sini ada nggak orang-orang yang di situ ya? Nah itu nanti perlu juga. Kemudian yang biasanya terus kalau ada penelitian lain lagi, kan ada juga kadang-kadang suatu penelitian itu mewajibkan kita atau untuk berkolaborasi, ya itu mirip tadi ya.
kalau kita mau membuat penelitian tentang ini, ada nggak ya teman kolaborasi ya? Nah, misalnya itu nanti kalau Anda sudah sebagai dosen itu nanti ada penelitian kolaborasi yang harus melibatkan instansi perguruan tinggi lain. Bahkan kalau di UM itu, dana UM itu kalau sudah levelnya agak tinggi, kompetitif itu kolaborasinya harus internasional gitu ya. Nggak boleh dengan teman-teman dari dalam negeri, harus dari luar negeri. Nah itu kita juga harus mempertimbangkan, ada nggak kita teman yang bisa dihubungi di luar negeri yang berkaitan dengan topik ini, pertanyaan ini, itu juga perlu. Nah, posibilitas lagi yang berikutnya, kalau nanti berkaitan dengan peralatan, ada nggak ya peralatannya? Ya. Nah, kemudian kalau berkaitan pendanaan, nggak ada nggak dananya gitu ya? Nah, masih banyak lagi itu. Nah, yang penting lagi di sini, terutama kalau kita sedang studi masalah novelty-nya, kebaruannya itu penting ya. Nah, ini kalau dalam studi atau dalam rangka untuk diwajibkan publikasi, nah itu novelty harus kita pikirkan ya. Jadi kalau kita mau ngajukan pertanyaan penelitian itu, nanti kalau sudah kita selesaikan, betul-betul baru nggak? Ada yang baru nggak? Walaupun sedikit gitu ya. Jadi nanti kalau kita publikasi, ada faktor pertimbangan bahwa itu layak dipublikasikan ya. Kalau semuanya hanya mereview apa yang sudah ada, itu nggak layak publikasi ya. Nah, padahal S2 kan sudah harus publikasi ya. Walaupun syaratnya minimal Sinta 3 gitu ya. Nah, tapi kalau Anda bisa publikasinya internasional kan lebih bagus gitu ya. Nah, di situ. Jadi novelty. Makanya nanti itu harus diiterasi ya. Pertanyaan penelitian itu setelah kita ajukan harus kita renungkan lagi. Sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya ya, dalam rangka dikembangkan untuk membuat proposal ya. Nah, itu nanti kadang direnungkan, terus dicari-cari lagi dengan kata kunci yang spesifik, sudah ada enggak ya yang berkaitan dengan ini atau yang mirip-mirip dan seterusnya, gitu ya. Nah, berarti nanti tugas Anda berikutnya melihat kembali pertanyaan yang sudah Anda ajukan tadi, mana yang layak untuk diangkat menjadi pertanyaan penelitian. Kalau tadi dari pertanyaan itu masih belum ada yang belum layak, ya dibuat lagi ya. Tadi kan ada mungkin kalau pertanyaannya masih tadi terlalu banyak yang mendasar ya. Nah, nanti harus diajukan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mengarah kepada ya beberapa hal tadi ya. Nah, karena penelitian matematik itu kan yang bagus kan ada something new ya. Kemarin sudah saya sampaikan ada sesuatu yang baru walaupun itu sedikit ya. Nah, barunya itu bisa substansinya, bisa lagi penggunaannya, bisa juga follow up-nya dan sebagainya. Bahkan the new proof itu aja juga sudah jadi karya ya. The new proof of theorem apa gitu ya, itu sudah jadi karya satu artikel ya misalnya ya. Nah, Anda bisa buat lagi the new proof of Pythagoras theorem gitu ya. Nah, itu sudah jadi artikel. Tapi hati-hati kalau yang dengan ini, nah itu karyanya memang sudah cukup banyak, perlu dicek lagi ya. Apakah model pembuktian kita memang belum muncul ya. Nah, kalau mengembangkan metode itu biasanya cenderung ya kalau diubah-ubah sedikit gitu ya. Nah, itu biasanya ada perbedaan lah gitu ya. Nah, kalau di statistik, di modeling itu sering itu ya memodifikasi ya. Nah, suatu cara atau suatu algoritma gitu ya, atau menggabung gitu ya, atau membandingkan biasanya gitu ya. Jadi biasanya yang paling basic membandingkan ya, membandingkan mana untuk mencari mana yang lebih baik, mana yang lebih efektif. Nah, setelah itu kalau kita tahu kekurangannya bisa kita tutup dengan model yang lain, ditutupi ya. Atau kalau kita sudah tarafnya lebih tinggi ya memodifikasi, kita punya ideas untuk mengembangkan itu ya. Kalau sudah mengembangkan dari kita sendiri itu sudah mau masuk ke level S3 gitu ya. kalau masih ini ditutupi dengan metodenya orang lain lagi, itu masih agak umum lah gitu ya. Ada kekurangan ini di sini, ternyata ini bisa ditutupi lagi ini terus akhirnya menjadi gabungan gitu ya. Nah, namanya digabung aja nanti ya, model ini gitu ya, digabung gitu ya. Nah, itu berikan nama. Oke, cukup jelas dengan langkah berikutnya ya. Ya, jadi nanti mungkin banyak faktor yang harus kita pertimbangkan dalam rangka menyusun pertanyaan penelitian.
jangan hanya dibuat satu ya, pertanyaan itu sebanyak-banyaknya juga gitu ya. Dari beberapa artikel yang berbeda juga boleh ya. Jadi dari artikel gabungan silakan gitu ya, dari satu artikel juga nggak apa-apa ya. Nanti biasanya permasalahan itu bisa muncul dari satu artikel, tapi nanti menjawabnya perlu melihat artikel yang lain ya. Itu nanti silakan dikerjakan paling akhir sehari sebelum presentasi gitu ya. Jadi biar presentasi sudah mantap gitu ya. Nah, bisa mantap. Nanti kalau sekarang merumuskan belum yakin, besok direnungkan lagi, dilihat lagi ya. Nanti sampai menjelang akhir baru difinalisasi gitu ya. Oke. Ada yang perlu dikonfirmasi ya? Betul. Ya, enggak. Jadi memang ini nanti sudah memang akan kita masukkan dalam itu, pertanyaan penelitian itu harus muncul kan dalam proposal itu ya. Nah itu. Nah, nanti yang sering kita sebut permasalahannya itu ya. Nah, permasalahan itu. Nah, permasalahan. Jadi makanya harus dipertimbangkan posibilitasnya dan sebagainya ya, mungkin kita kerjakan, terus ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, dan setelah itu bisa pertimbangan. Nanti setelah dirumuskan, Anda renungkan lagi gitu ya, renungkan lagi. Anda sudah boleh berkonsultasi dengan calon pembimbing Anda gitu ya. Nah, nanti kalau masalahnya seperti ini bagaimana gitu ya. Makanya kan Anda punya banyak alternatif. Jadi biar konsultasi itu juga apa istilahnya ya banyak. Nanti kalau satu mandek nggak ada alternatif lagi bolak-balik gitu ya. Tapi kalau Anda punya beberapa alternatif pertanyaan, nanti bisa dikonsultasikan ya. Jadi nanti Anda bawa semakin mantap karena sudah ada pertimbangan dari orang lain gitu ya. Oke, ada lagi yang perlu dikonfirmasi? Oke, semangat ya. Nah, ini sudah mulai jadi masuk. Nanti tahap berikutnya sudah mulai bisa menulis. Kalau sudah ada pertanyaan penelitian, sudah bisa kita tuangkan ke dalam pendahuluan ya. Nah, pendahuluan dari bab pertama proposal kita. Jadi kalau kita belum punya pertanyaan, jangan nulis pendahuluan dulu gitu ya. Nanti apa yang mau ditulis gitu ya. Nah, jadi memang dalam membuat proposal itu bahannya harus kita kumpulkan dulu gitu ya. Waktu nulis baru nyari itu lama ya. Jadi nanti sudah jadi tulisan dihapus lagi itu kan, jadi nggak efisien gitu ya. Nah itu. Yang penting satu proses ada alurnya sampai jadi, nanti perkara batal atau pindah yang lain nggak masalah gitu ya. Oke, saya kira cukup ya. Diskusi kita hari ini, insya Allah kita ketemu pekan depan dengan diskusi tentang masalah penelitian ya, pertanyaan penelitian atau masalah penelitian. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga masih tetap semangat ya, semangat ya. Nah, apalagi sudah dicanangkan 3 semester harus selesai, berarti harus semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.